Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Waude Sufiani SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Haluoleo Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nomor peserta 2015-01-60-8755. Saya adalah guru di SD Negeri 4 Tiworo Selatan, Kecamatan Tiworo Selatan, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas saya dalam mengikuti ujian kinerja sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Berikut adalah video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon kiranya dosen penguji memberikan saran dan masukan kepada saya agar kegiatan pelaksanaan pembelajaran saya ke depan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kabar kita hari ini semuanya baik. Baik itu saya ataupun kalian semuanya baik. Oke, selanjutnya saya mau ingin cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Ya. Baik, kalau begitu kita lanjut. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Mana kita kelasnya? Silakan kita kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelasnya kembali di tempatnya. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan apa saja, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat di mana saja kita berada, sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita harus berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, seperti biasa, Ibu mau minta kepada kalian diperiksa dulu kebersihan yang ada dalam lacinya, di sekelilingnya, sampah-sampah yang ada dalam laci silakan dibuang dulu. Sudah? Jadi anak-anak sekalian, itu kita harus utamakan kedisiplinan kita, utamanya tentang kebersihan. Kita harus jaga kebersihan, ya? Nah, baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita menyanyi dulu, ya. Di sini Ibu punya lagu nasional yang berjudul Mas Pelajar. Silakan kalian berdiri, kita menyanyi sama-sama. Tetap pintar dan sadar.
Ya, jadi seperti biasa, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, saya berikan waktu 5 menit untuk membaca buku cetaknya. Silakan dibaca buku cetaknya. Saya beri waktu 5 menit. Di halaman terakhir. Sudah? Sudah. Baiklah, kalau begitu saya ingin tanya mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin ini kita belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian hak? Saya. Coba Minati. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita dapatkan. Kalau kewajiban, siapa? Aulia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Sebagai pertanyaan saya. Kalian sebagai siswa, ya kan? Siapa yang tahu haknya kalian di sekolah apa? Saya. Coba Desi. Mendapatkan pelajaran. Mendapatkan pelajaran. Ada yang lain? Saya. Coba Aulia. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Mendapatkan pelajaran, mendapatkan kasih sayang, itu semuanya adalah hak kalian di sekolah. Kalau hak di rumah? Saya. Rai. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Siapa lagi? Saya. Bilani. Mendapat uang jajan dari orang tua. Mendapat uang jajan dari orang tua. Uang jajan itu hak juga itu, ya. Hak kalian di rumah sebagai anak. Baiklah, karena bentuk pelaksanaan hak di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat kalian sudah paham, maka untuk sekarang ini kita akan belajar tentang pemenuhan hak sebagai warga negara. Ya, baik. Ibu akan memperlihatkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang teks non fiksi, dan PKN tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Ya, jadi itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum kita melangkah pada pembelajaran inti, ya, kalian harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini dari materi yang Ibu perlihatkan tadi. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu adalah ada 7 poin. Di antaranya adalah yang pertama, dengan menonton video tentang pemenuhan hak, siswa mampu menganalisis manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati video tentang pemenuhan hak, siswa mampu menjelas contoh manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan pelaksanaan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, dengan menonton video, siswa dapat membuat buklet tentang manfaat pemenuhan hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks non fiksi yang ada dalam KPD, siswa dapat menganalisis gagasan utama dari teks non fiksi dengan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Di sini Ibu punya video pembelajaran tentang pemenuhan hak sebagai warga negara. Ya, jadi Ibu minta kalian perhatikan baik-baik video pembelajaran yang ada, karena sebentar ini Ibu akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan video tentang pemenuhan hak. Silakan kalian perhatikan.
dan kewajiban sebagai anak, hak dan kewajiban sebagai siswa, dan hak kewajiban sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di lingkungan masyarakat, sekolah, dan di rumah. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Betul, hak adalah sesuatu yang mutlak atau harus didapatkan oleh seseorang. Sebagai warga negara, maka hak warga negara harus dipenuhi oleh negara. Nah, untuk mendapatkan haknya, maka seseorang harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang supaya tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kewajiban, hak warga negara Indonesia juga diatur oleh undang-undang. Tepatnya, hak ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai 34. Nah, dalam undang-undang yang dimaksud sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang tidak disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selain itu, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan juga telah ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku. Berikut ini adalah hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, seperti pasal 27 ayat 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 28D ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia sesuai dengan pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sesuai dengan pasal 24I ayat 1. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Dan tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945 ayat 4. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangatlah penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan Nah, sudah dilihat videonya? Sudah. Dalam video tadi menceritakan tentang apa? Hak dan kewajiban. Apa? Hak dan kewajiban. Tentang pemenuhan hak sebagai warga negara. Siapa yang bisa memberikan contoh dari dalam video tadi tentang pemenuhan hak sebagai warga negara? Nah, coba Desi. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Hak mendapatkan perlindungan hukum. Siapa lagi? Saya. Binarni. Hak mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan. Jadi dalam video pembelajaran tadi dijelaskan tentang hak-hak tentang warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus kita tahu kita punya hak. Oh, misalnya kita harus dilindungi dengan hukum. Kemudian kita harus mendapatkan pendidikan. Kita harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Semuanya itu adalah hak kita sebagai warga negara. Dan itu dipenuhi oleh apa? Negara juga. Hak kita sebagai warga negara harus dipenuhi oleh warga negara. Karena videonya sudah kalian perhatikan, maka di sini muncul sebuah permasalahan. Di mana permasalahan itu kalian harus kerjakan secara berkelompok. Ya? Kalian diskusikan masalahnya. Masalah itu adalah dalam pembelajaran kita ini, dalam LKPD, itu ada teks ya tentang manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Depan. Tapi sebelum itu, Ibu akan bagi kelompoknya. Untuk kelompoknya saya kira seperti itu saja ya. Ibu akan memberikan nama kelompoknya. Sudah dapat kelompoknya semua? Kalau begitu silakan kalian baca teks yang ada di depan. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan dibaca. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Artinya dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilaksanakan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dirasakan warga negara Indonesia
pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Jadi itu adalah teks non-fiksi tentang manfaat pemenuhan kebutuhan. Jadi di sini permasalahan kalian di sini itu adalah menentukan kalimat utama, kemudian gagasan utama dari masing-masing paragraf, kemudian gagasan utama secara keseluruhan dari teks non-fiksi. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian diskusikan dengan temamu. Itu kalian kerjakan secara kelompok ya. Menentukan kalimat utama, gagasan utama dari setiap paragraf. Ini baca dulu teksnya. Atau tidak sebagian answer teksnya. Ya. Ya. Sebagian salah bacanya. Sudah? Kalau begitu, saya minta masing-masing perwakilan dan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok satu saja ya. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu 1. Rayandra Pugasari, saya sendiri sebagai ketua kelompok, kedua Selvi Tahira Salsabila, ketiga Salna Maharani, dan keempat Ali Muhammad sebagai anggota. Setelah kami berdiskusi, kami memperoleh jawaban sebagai berikut. Pertama, kalimat utama paragraf pertama. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Gagasan utama paragraf pertama, dalam melaksanakan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Tanggapi penampilan dari kelompok satu? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu kelompok satu kembali di tempatnya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Lanjut, kelompok dua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
kewajiban. Gagasan utama dari paragraf pertama yaitu hak dan kewajiban warga negara. Kalimat utama paragraf kedua. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gagasan utama paragraf kedua yaitu contoh dan manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Kalimat utama paragraf ketiga yaitu manfaat atas pemenuhan hak yaitu mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Itu saja hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah. Bagaimana kelompok lain? Ada yang bisa memberikan masukan atau sarannya kepada kelompok 2? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aulia Ramadhani, saya sendiri sebagai ketua kelompok. Yang kedua Desrat Nasari, yang ketiga Rizky Nur Aini, dan yang keempat Ridwan. Setelah kami berdiskusi, kami memperoleh jawaban sebagai berikut. Yang pertama, kalimat utama pada paragraf pertama, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Gagasan utama pada paragraf pertama yaitu hak dan kewajiban. Kalimat utama pada paragraf kedua yaitu salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gagasan utama pada paragraf kedua yaitu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Kalimat utama pada paragraf ketiga yaitu contoh manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gagasan utama pada paragraf ketiga yaitu manfaat atas pemenuhan hak yang hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalimat utama pada paragraf keempat yaitu adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan. Gagasan utama pada paragraf keempat yaitu pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan. Kalimat utama pada paragraf kelima yaitu untuk pemerolehan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Gagasan utama pada paragraf kelima yaitu pemerolehan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Gagasan utama pada keseluruhan isi teks yaitu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Itulah hasil diskusi kelompok 3. Mungkin kelompok lain ada yang mau menyanggah. Bagaimana kelompok lain? Bagaimana presentasinya kelompok 3? Ya. Menurut saya presentasi dari kelompok 3 sudah bagus. Sudah bagus. Tepuk tangan kalau begitu. Kelompoknya, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya kelompoknya. Presentasi hari ini menurut Ibu Guru itu sudah bagus semua ya, sudah bagus semua. Tapi ada satu kelompok yang penampilannya sangat bagus, di mana itu adalah suaranya jelas, kemudian
membuat hati-hati. Nah, silakan. Baca kembali SKPD-nya atau yang nggak dipakai. Tuliskan informasi penting tentang pemenuhan hak sebagai warga masyarakat, warga negara. Bagaimana Hasan? Sudah? Nah, kalau sudah silakan dikumpul. Bawa depan pekerjaan. Silakan. Ya. Berapa lagi? Satu lagi ya. Ya. Sudah semua tugasnya? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, silakan duduk. Nah, baiklah anak sekalian. Jadi pelajaran kita hari ini tentang manfaat tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Siapa yang bisa menunjukkan tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan Berani. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan. Asal berdiri. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara memiliki hak. Ya. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, hak mendapatkan penghidupan yang layak. Iya. Ada lagi? Siapa kira-kira yang bisa lagi menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik itu tentang pemanfaatan hak ataupun tentang teks non fiksi. Tidak ada? Nah, kalau begitu Ibu Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai pemanfaatan hak sebagai warga negara itu ada beberapa contoh pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pendidikan, ya, kemudian mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, kemudian pembelajaran yang berikutnya mengenai teks non fiksi. Pada teks non fiksi tadi menjelaskan tentang menentukan kalimat utama pada masing-masing paragraf, kemudian menentukan gagasan utama pada setiap paragraf,
kemudian menentukan gagasan utama untuk secara keseluruhan pada teks non-fiksi. Kemudian pembelajarannya saya lihat untuk membuat buklet sudah bagus juga. Dan hasil presentasi tadi yang dibawakan oleh masing-masing perwakilan kelompok itu sudah bagus juga. Kalau begitu kita mau adakan refleksi. Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Angkat tangan, satu orang, berikan komentarnya. Apa yang menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Rizky? Membuat buklet. Apa yang menyenangkan pada pembuatan buklet, Rizky? Menggambar untuk hiasan buklet. Menggambar hiasan buklet. Jadi baiklah, pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Di mana dalam pembelajaran kita hari ini yang pertama tadi dengan menonton video pembelajaran, ya kan? Kalian bisa mengetahui manfaat pelaksanaan hak sebagai warga negara. Kemudian kalian juga bisa membuat buklet, ya, membuat buklet. Kemudian hasil presentasinya juga sudah bagus. Oke, jadi saya kira itu cukup.